Ya, shalom semuanya, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita mau lanjut lagi Yudit yang ke-9. Sebelumnya saya minta maaf ya, yang kita baca yang Yudit ke-8 itu kan Yudit itu keturunan dari Israel. Tapi dari siapa ya itu namanya, lupa saya juga, belum sempat lihat karena ada kesibukan lain. Oke, kita lanjut dulu aja lah karena ini seru ya, banyak yang dapat kita banyak yang kita dapat dari kitab Yudit ini ya, terutama yang kemarin yang ke-8. Oke, yuk tanpa berlama-lama lagi kita baca aja langsung. Doa Yudit. Akan tetapi Yudit sujud menyembah, menaburi kepalanya dengan abu dan menunjukkan kain kabung yang dipakainya. Tepat pada saat itu dipersembahkan dalam bait Allah di Yerusalem korban bakaran petang hari. Maka berserulah Yudit kepada Tuhan dengan suara nyaring, katanya, "Ya Tuhan Allah Bapakku Simeon yang Simeon. Jadi dia keturunan Simeon. Apa namanya, nama lain Simeon gitu, yang saya jadi agak penasaran. sebentar menjadi agak penasaran sih. Yudit yang ke-8, Sarasadai itu apakah Simeon gitu maksudnya atau gimana ya? Soalnya ini kan Simeon, coba Simeon ya. Merari, Ox, Yusuf, Oziel, Hilkia, Ananias, Gideon, Rafain, Ahitub, Eliab, Hilkia, Eliab, Nathanael, Salamiel. Tuh nggak ada, Simeon tuh nggak ada gitu. Jadi apakah Sarasadai ini Simeon gitu? Soalnya kan ini nggak ada nih Simeon. Itu kan Yakub punya 12, ya salah satunya kan Simeon gitu. Apakah Sarasadai ini Simeon? Mungkin saja seperti itu. Ya, kita lanjut baca dulu lah. Saya belum sempat searching karena hari ini lumayan sibuk sih. Ya Tuhan, Allah Bapakku Simeon yang di tangannya sudah Kau taruh sebilah pedang untuk menghukum orang-orang asing yang telah melepaskan ikat pinggang seorang gadis untuk menodainya, menelanjangi pahanya untuk mempermalukannya, serta mencemarkan kandungannya untuk menistakannya. Sebab Engkau telah berfirman, yang sedemikian itu tidak boleh, namun orang-orang asing itu dilakukan juga. Ya, ditaruh Kau taruh sebelum untuk menghukum orang. Ini apa mungkin ini ya, perumpamaan mungkin ya, karena Tuhan itu mengumpamakan Israel itu sebagai seorang gadis ya, mempelai kekasihnya. Nah ini apakah mungkin ini juga perumpamaan gitu. Jadi seorang gadis yang dinodai, yang ditelanjangi itu ya maksudnya Israel yang mau dimusnahkan oleh pasukan Holofernes. Mungkin seperti itu ya. Karena itu para pemimpin mereka Kau serahkan untuk dibunuh, dan ranjangnya yang malu karena tipu daya mereka berlumuran dengan darah karena terperdaya. Hamba-hamba bersama dengan majikannya dan penguasa bersama dengan tahtanya telah Kau hantam. Istri-istri mereka Kau serahkan untuk dirampas, dan anak-anak perempuan
bantuan mereka kau serahkan untuk diangkut tertawan, dan rampasan mereka menjadi bagian anak-anak kekasihmu yang berkobar-kobar keasikannya dan yang menganggap keji penodaan orang sedarah serta mohon pertolongan kepadamu. Ya Allah, Allahku, dengarkanlah aku ini seorang janda. Memang yang dahulu dan yang sekarang kau lakukan seperti juga apa yang nanti akan terjadi. Engkau pun merencanakan yang sekarang maupun yang akan datang, dan apa yang sudah terjadi kau rencanakan pula. Apa yang kau kehendaki tampil ke muka seraya berkata, lihatlah kami ada di sini. Memang segala tindakanmu disediakan dan keputusanmu dirancangkan sudah. Sesungguhnya orang-orang Asyur yang congkak karena bala tentaranya dan tinggi hati karena kuda serta penunggangnya lagi ponggah karena pangkal lengan pasukan jalannya, menaruh percaya pada utar-utar dan pendahan utar-utar dan pendahan. Ya, mungkin ini semacam alat perang ya, karena berikutnya itu disebutkan busur dan pengumban, itu kan buat perang ya. Jadi mungkin utar-utar dan pendahan juga itu mungkin semacam alat perang. Tapi kita nggak tahu sih kayak apa itu. Kalau busur dan pengumban mah kan kita tahu ya. Oke, sedangkan tidak mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang menghancurkan alat-alat perang. Tuhan, demikianlah namamu, dengan kekuasaanmu kau rebahkan kekuatan mereka, dan dengan kemurkaanmu kau campakkan tenaga mereka. Sebab mereka berniat akan mencemarkan bait sucimu, akan menajiskan kemah peristirahatan namamu yang mulia, dan akan mematahkan tanduk mezbahmu dengan besi. Pandanglah kecongkakan mereka dan kirimkanlah kemurkaanmu ke atas kepala mereka. Berikanlah kepada tanganku, tangan seorang janda, tenaga untuk melaksanakan rencanaku. Hantamkanlah dengan akal bibirku, baik budak maupun tuannya, baik tuan maupun pelayannya. Hendaklah dengan perantaraan seorang perempuan kau patahkan ketinggian hati mereka. Sebab kekuasaanmu tidak terletak di dalam jumlah besar, dan kekuatanmu tidak pula pada orang-orang perkasa. Sebaliknya engkau adalah Allah yang hina dina, penolong orang kecil, pembantu orang lemah, pelindung orang yang kehilangan akal, dan penyelamat orang yang tanpa harapan. Amin. Ya, Allah Bapakku, Allah pusaka Israel, penguasa langit dan bumi, pencipta air, Raja segala makhluk, dengarkanlah doaku. Berilah supaya perkataanku dan akalku itu mendatangkan luka-luka dan bilur-bilur kepada mereka yang merencanakan yang baik-baik terhadap perjanjianmu, terhadap rumahmu yang suci, puncak bukit Sion, dan rumah milik anak-anakmu. Buatlah seluruh umatmu dan setiap suku menjadi insaf, sehingga mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan segala kekuatan dan kekuasaan, dan bahwa tiada lainlah yang menjadi perisai bagi bangsa Israel kecuali Engkau. Oke, habis. Jadi yang ke-9 ini memang fokus doa Yudit ya, berseru kepada Allah. Ya, di sini mungkin kita bisa ambil bagaimana seorang hebat itu berdoa ya. Ya mungkin kita bisa memakai doa Yudit ini untuk kesesakan kita, kesulitan kita mungkin. Ya mungkin bisa mengambil beberapa ayat untuk sebagai doa kita, atau mengambil semua mungkin sebagai doa kita dalam kesesakan begitu. Dan itu yang masih penasaran itu Simeon ya, Simeon. Itu dia anak keturunan dari Simeon. Ya mungkin bisa dianggap gitu aja lah kali ya.
Ya kalau besok lah, besok coba kalau saya tidak sibuk saya bisa cari tahu deh. Gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.